Oke, cinta itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, cin yang artinya selalu memikirkan, ingin memiliki. Tapi kalau yang landasan dari nafsu atau yang benar-benar sejati itu kaitannya mungkin ketika memang sudah ada ikatan yang sah dan tidak. Jadi kalau belum ada ikatan yang sah itu terlepas ada nafsu ataupun tidak itu jelas belum cinta yang sejati karena tidak ada sebuah perjanjian yang tadi dengan mengatasnamakan Tuhan. Tapi ketika sudah ada akad yang sah itu pasti cinta sejati dan cinta yang sejati ini yang bisa everlasting. Oke, jadi hemat kami tidak ada cinta yang sungguh-sungguh cinta tanpa ikatan pernikahan. Karena cinta itu adalah komitmen, cinta itu adalah menghormati kehormatan satu sama lain. Menghormati kehormatan satu sama lain dalam arti di sini melindungi marwah perempuan, menjaga martabat laki-laki yaitu dengan ikatan yang baik. Karena jika cinta-cinta saja tanpa adanya hal-hal yang atau tidak diregulasi oleh syariat dengan benar, maka cinta itu bisa ke obsesi, cinta itu bisa ke mengekang, kemudian menuju pada hal-hal yang justru merugikan secara individu bagi satu sama lain. Itu ngeri sekali karena syariat itu kan sebetulnya tidak melarang orang untuk mencintai. Tapi jika mencintai maka menikahlah. Jika kamu lapar maka jangan makan barang curian. Diatur, ada aturannya. Dan cinta yang benar itu adalah cinta yang disertai oleh ridho Allah di dalamnya, yaitu dalam pernikahan. Tapi menanggapi dari halnya cinta setelah menikah ya, itu banyak juga fenomena-fenomena terjadi beberapa tahun setelah nikah bahkan sudah mempunyai keturunan. Itu ada istilahnya KDRT. Okay. Sebenarnya itu berawal dari apa sih? Saya pendukung KDRT, ya, kebucinan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Jadi mungkin seperti yang dibahas di segmen sebelumnya. Jadi sebelum menikah itu memang harus menyatukan visi, menyatukan plan. Ada kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita mau arungi bahtera rumah tangga ini seperti apa sih? Jadi harus ada pemakluman, sebuah diskusi. Makanya saya bilang di awal tadi, istri saya juga menambahkan juga bahwasanya untuk menikah itu sebenarnya bukan siapa cepat, tapi kapan kita siap secara lahiriah maupun secara batiniahnya. Dan kalau banyak yang mengatakan banyak orang siap untuk menikah, tapi kadang belum bersiap untuk berumah tangga. Dan bahkan juga belum siap untuk menjadi orang tua. Makanya perlunya parenting, perlunya pendidikan pranikah dan sebagainya. Seperti itu mungkin dari saya. Kalau Mas? Jadi jika menilik esensi pernikahan itu sendiri kan sebetulnya adalah untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu cinta. Memang cinta ini sebetulnya pemberian juga dari Tuhan. Cuman ada hal yang harus diupayakan untuk menjaga cinta itu tetap bisa menenangkan satu sama lain. Jadi ada kalanya dalam pernikahan cinta itu selalu diupayakan hadirnya dengan cara wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian juga dengan mendatangi hak-hak serta kewajiban masing-masing. Makanya dalam fikih itu kan ada seperti obligasi. Kewajiban laki-laki, kewajiban perempuan itu sebetulnya untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan sakinah dalam rumah tangga. Jadi kita berdua ini sama-sama berusaha untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, yang saling menenangkan satu sama lain dengan cara menghormati, dengan cara mendatangkan kewajiban dan juga hak-haknya masing-masing. Sebetulnya jika melihat hak dan kewajiban perempuan bagi laki-laki itu kita menganut pada madzhab ya, madzhab arba'in, madzhab 4. Dalam Syafi'iyah sendiri diketahui bahwa memang sebetulnya memasak, mencuci, memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dari sandang, papan maupun pangan itu adalah kewajiban laki-laki. Bahkan ketika seorang wanita ini menyusui anaknya dan dia meminta ujrah atau upah kepada suaminya dari air susu tersebut, maka sang suami ini harus memberikan upah sesuai yang diminta dari sang istri. Cuman
Ini itu banyak sekali perbedaan dalam mazhab 4, termasuk mazhab Imam Malik. Imam Malik di sini mengkategorikan kewajiban istri pada suaminya itu adalah sesuai dengan kewajiban daerah di daerahnya yang berlaku. Jadi kalau misalnya di daerah ini istri yang memasak, berarti kewajiban istri yang memasak. Kalau misalnya istri yang bersih-bersih rumah, ya berarti istri yang bersih-bersih rumah. Ini berbeda dengan Imam Syafi'i tadi yang mewajibkan istri itu hanya nurut saja, tanpa dibebani tanggung jawab rumah tangga sampai mencuci dan lain-lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa fikih itu mengatur untuk kemaslahatan bersama. Dan ini kan adalah tawaran dari syariat. Tetapi dalam implementasinya kita juga bisa mengkompromikan hal tersebut. Jadi kalau misalnya tambal sulam ini, suaminya bekerja, istrinya mengurus rumah tangga, atau jika misalnya sama-sama bekerja, nanti sama-sama juga mengurus rumah tangganya. Yang penting di situ ada muasyarah bil ma'ruf, semuanya selesai. Mungkin tambahan sedikit ya, karena kita hidup di Indonesia dan Jawa, tapi secara spesifiknya orang Indonesia itu belajar Islamnya kan dari kitab-kitab salaf. Di dalam kitab Uqudul Hijan karya Imam Nawawi itu memang dijelaskan tentang fadilah, keutamaan seorang istri ketika mau mencuci pakaian, mau memasak, mau menyiapkan perlengkapan suaminya, bahkan untuk melatih anak dan sebagainya. Mungkin mindset ini yang ada di orang Indonesia yang tentunya dipengaruhi dengan budaya atau kultur atau agama sebelumnya. Sebelum Islam kan ada Hindu, Buddha, animisme, dinamisme yang di situ secara kulturalnya wanita itu melayani laki-laki. Dan bahkan di budaya-budaya Jawa kuno ya wong wedok niku pasrah. Kalau mungkin kita bisa lihat literatur atau mungkin difilmkan ya, R.A. Kartini itu yang terakhir, yang paling baru kan yang Dian Sastro niku nggih. Bagaimana seorang perempuan pada zaman itu ketika menikah itu adalah sebuah pencapaian gitu. Udah finish hidupnya, kalau udah nikah kelar gitu. Pokoknya hikmah ke suami tergantung siapa suaminya. Kalau kalau kamu beruntung ya kamu akan mendapatkan suami yang baik, kalau tidak ya ngoten niku. Tapi Islam tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Di Islam dibahas secara kompleks seperti yang disampaikan oleh istri saya tadi, dan jangan juga mempolitisir ayat. Kebanyakan orang itu mempolitisir ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki, kebanyakan seorang suami itu merasa superior dibandingkan istrinya. Aku harus lebih hebat daripada istriku. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini adalah bagaimana seorang laki ini bisa sebenarnya, kalau versi Abah itu ketika menafsiri ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu seorang laki-laki itu bisa menghandle seluruh yang tidak bisa dihandle oleh istrinya. Jadi konsepnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisanya itu bukan berarti laki-laki serta-merta superior, serta-merta mengekang kebebasan dari perempuan. Mungkin seperti itu. Yang penting saling menghargai, saling menghormati tupoksi masing-masing. Ada dua istilah, lebih baik takut suami takut istri atau istri takut suami. Menurut istri itu gimana? Saya tidak setuju dua-duanya, karena seorang istri takut suami itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban. Tapi jangan sampai takutnya menjadi takut sekali, tapi diniati khidmah, diniati menjalankan perintah agama. Memang seorang wanita kalau mau masuk surga gampang, cukup taat pada istri. Tapi jangan menjadi, saya juga tidak setuju ketika langsung seorang suami takut istri. Ini juga konsepnya menjadi salah kaprah. Padahal yang benar adalah tadi, suami memberi teladan yang baik, memberi arahan yang baik agar istrinya taat menjalankan tata cara yang baik. Tentunya kalau tidak terlalu banyak aturan yang tidak masuk akal, ya, yang sah-sah saja sesuai dengan aturan, seorang istri tidak akan mungkin kok melanggar perintah suaminya. Jadi kalau saya, mohon maaf, dua-duanya saya tidak setuju. Dia tidak memilih, bukan pilihan untuk saya. Istri takut ke suami, takut dalam arti benar-benar takut, bukan taat. Terus kemudian apalagi suami takut pada istri. Itu dua ini tidak akan terjadi apabila laki-lakinya menghormati istrinya dan istrinya juga menghormati suaminya sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan plus minus masing-masing. Bagaimana seorang laki-laki bisa menjadi tadi melengkapi yang tidak bisa dilakukan istrinya, seorang istri juga bisa melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh suaminya. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Monggo silahkan. Jadi memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa sesungguhnya pernikahan bagi seorang perempuan itu separuh pengabdian. Dalam artian hidupnya itu separuh harus diabdikan untuk suaminya. Nah, di sini jelas jika yang meriwayatkan hadis itu adalah memang
memang dari Sayyidah Aisyah sendiri, maka berarti perintah-perintah untuk mengikuti suami, taat suami, kita melayani suami itu sama dengan kita melayani perintah Tuhan. Bukan hanya melayani individu seorang laki-laki yang namanya manusia, makhluk khata' wa nisyan, kemudian ada tidak sempurnanya. Tapi dengan kita berkhidmah dan juga melayani sosok seorang suami yang kita miliki, itu sama dengan kita melayani perintah Tuhan. Jadi diniatkan begitu, berkhidmah untuk melayani perintah Tuhan supaya menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga keluarga ini kan adalah masyarakat terkecil dalam sebuah bangsa. Jika masyarakat terkecilnya ini bisa berjalan dengan baik, bisa harmonis, menghasilkan anak-anak yang sehat secara mental atau spiritual, maka kedepannya peradaban umat Islam itu akan menjadi lebih baik juga. Jadi semua dimulai dari diri sendiri, dimulai dari pasangan suami istri yang saling menghargai.